Assalamualaikum, welcome to my channel. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian eksperimen. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih metode penelitian eksperimen itu. Metode penelitian eksperimen adalah penelitian untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap suatu hal yang sedang diteliti. Misalnya, ketika suatu benda disirami air, apa yang akan terjadi? Tentunya menjadi basah. Tingkat basahnya seperti apa? Seberapa banyak air yang terserap oleh benda? Apa pengaruh jangka panjangnya? Dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya ialah langkah-langkah metode penelitian eksperimen. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Perancangan eksperimen atau desain apa yang akan digunakan. Tahapan yang kedua ialah pelaksanaan penelitian. Tahap ini dalam eksperimen setidaknya akan terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, pretest yang melakukan suatu hal tanpa diberi perlakuan atau disebut dengan study control. Yang kedua, post-test, yakni melakukan suatu hal dengan diberi perlakuan sesuai dengan rancangan eksperimen. Dan tahap yang ketiga, pengolahan dan analisis data. Tahap ini menginterpretasikan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Data dapat disajikan terlebih dahulu melalui tabel atau chart. Kemudian mengaplikasikan teknik pengolahan data yang akan digunakan seperti penggunaan rumus statistik untuk menentukan pengaruh dan sebagainya. Adapun jenis-jenis metode penelitian eksperimen terbagi menjadi 4. Yang pertama, pre-experimental designs atau desain pra-eksperimen. Disebut pra-eksperimen karena jenis ini belum dapat dikatakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen dan dilewatkan dalam bentuk ini. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak. Desain pra-eksperimen ini menerapkan perlakuan kepada subjek penelitian tanpa adanya kelompok kontrol atau bandingan yang tidak diberi perlakuan. Selain itu, proses penelitiannya fokus pada dampak perubahan dari perlakuan subjek penelitian yang diamati. Terdapat beberapa bentuk pre-experimental designs. Yang pertama, one-shot case study. Yang kedua, one group pretest post-test designs. Yang ketiga, intake group comparison. Masing-masing varian melibatkan ada atau tidak adanya variabel kontrol dan pemilihan sampel random dalam rancangannya. Jenis metode penelitian eksperimen yang kedua yaitu true experimental designs. Berbeda dengan pre-eksperimental, dalam jenis eksperimen ini, eksperimen benar-benar dilaksanakan. Peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat diandalkan. Desain ini dibagi menjadi post-test only control designs dan pre-test post-test control group designs. Jenis yang ketiga yaitu factorial design. Experimental design factorial merupakan modifikasi dari true experimental design, yakni dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil variabel atau dependen. Dan jenis yang terakhir, metode penelitian eksperimen semu atau quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari 2 experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Misalnya, dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian karyawan untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, sebagian tidak. Desain eksperimen kuasi adalah desain eksperimen yang melakukan kontrol terhadap beberapa variabel non-eksperimental dan ada kelompok kontrol sebagai kelompok komparatif untuk memahami efek perlakuan.
Metode kuasi disebut pula dengan metode penelitian semu. Mengapa? Metode penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang sifatnya mendekati penelitian eksperimen, tidak dapat dikatakan benar-benar eksperimen, karena subjek penelitiannya adalah manusia, yang berarti subjek tidak dapat dimanipulasi dan dikontrol secara intensif. Jenis penelitian eksperimen semu banyak digunakan dalam bidang pendidikan atau bidang lainnya yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya. Terdapat dua benatu desain semu eksperimen, yakni time series design dan non-equivalent control group design. Adapun tujuan dari penelitian eksperimen kuasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan dari informasi yang dapat diperoleh dari eksperimen yang sesungguhnya dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian eksperimen yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta antar variabel. Thanks for watching. Wassalamualaikum.